Shalom, selamat pagi untuk Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian. Kembali lagi kita bertemu dalam Renungan Harian Gereja Toraja 12 Juni 2021. Mari kita meminta pertolongan daripadanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus bagi kita sekalian. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan agar bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Namun sebelum itu, mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami tunduk kepadamu, mengucapkan segala syukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti atas firman-Mu yang akan disampaikan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, pembacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-14, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia kira-kira 600 orang banyaknya. Ahaya, anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo, dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara, di tentangan Mikamas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat." Kata Yonatan, "Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, 'Berhentilah sampai kami datang padamu,' maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, 'Naiklah kemari,' maka kita akan naik. Sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita." Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, "Lihat, orang Ibrani keluar dari lobang-lobang tempat mereka bersembunyi." Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya, "Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu."
Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, "Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel." Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas. Dengan diikuti oleh pembawaan senjatanya, orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepemajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat, juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar. Dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea, Benyamin melihat hal itu, dan sesungguhnya orang ramai seperti ombak berjalan ke sana kemari, berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu, "Periksalah barisan dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita." Mereka memeriksa barisan dan ternyata Yonatan pembawa senjatanya tidak ada. Lalu kata Saul kepada Ahia, "Bawalah baju efod kemari," karena pada waktu itu dialah yang memakai baju efod di antara orang Israel. Tetapi sedang Saul berbicara kepada imam itu, maka kian lama kian bertambah keributan di perkemahan orang Filistin. Sehingga Saul berkata pula kepada imam itu, "Biarlah." Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang. Suatu hura-hara yang sangat besar. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka, mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengarkan bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bet Awen. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, tema perenungan kita pada hari ini ialah ketika Tuhan di pihak kita. Dalam bahasa Toraja, Yake Sisolaki Puang. Pernahkah kita tertekan, merasa dikepung oleh musuh, dan sedang menghadapi masalah yang berat? Kita merasa terintimidasi oleh rumitnya masalah, beratnya tekanan hidup. Beranikah kita keluar dan bertindak dengan mengeluarkan kemampuan terbaik untuk keluar dari tekanan itu? Kisah kepelawanan Yonatan adalah sebuah kisah yang menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Tertekan di Geba Benyamin karena kepungan musuh membuat Yonatan keluar bersama dengan bujang pembawa senjatanya. Ia keluar diam-diam sebagai bentuk kesadaran diri bahwa ia tidak punya otoritas untuk memimpin orang Israel ke medan pertempuran dalam jumlah yang besar. Yonatan bertindak dengan keyakinan bahwa tidak ada yang sulit bagi Tuhan jika ia bertindak. Bukan pada banyak atau sedikitnya orang. Yonatan bertindak tidak menurut kemampuannya, tapi seturut dengan apa yang Tuhan inginkan dan tunjukkan kepadanya. Tuhan bertindak, ia turun tangan menolong Yonatan dalam peperangan itu. 1 orang, 20 orang dikalahkan hingga hura-hara terjadi
di perkemahan orang-orang Filistin. Tidak ada tempat, ruang, dan waktu tanpa tekanan intimidasi dan beban hidup. Bertindak dengan iman diperlukan untuk menghadapi dan keluar dari tekanan-tekanan seperti itu. Betapa pentingnya percaya akan otoritas dan kemahakuasaan Tuhan bertindak di dalam diri kita. Boleh saja kita merasa sendirian, kita tidak mempunyai apa-apa, atau kita merasa bahwa kita bukan siapa-siapa. Tetapi jika Tuhan bertindak, tidak ada yang bisa menghalanginya. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-31, firman Tuhan berbunyi bahwa sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, mari kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami tunduk kepadamu ya Tuhan, mengucapkan segala syukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami setiap harinya. Ya Tuhan, kami datang mendoakan segenap jemaat-Mu, Engkau yang akan senantiasa memberkati, menyertai, memberikan kesabaran di dalam kehidupan mereka satu persatu. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu sungguh besar. Ya Tuhan, kami juga mendoakan anak-anak, Engkau juga yang akan menyertai, menuntun di dalam setiap langkah kehidupan mereka, dalam masa pertumbuhan, dalam masa kanak-kanak, dalam masa remaja mereka ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan menyertai dan melindungi mereka. Tak lupa juga kami mendoakan orang tua kami yang telah lanjut usia. Engkau juga yang akan menyertai, menolong dan memberkati mereka di dalam kehidupan mereka, seperti halnya Engkau memberkati kami. Ya Tuhan, kami juga datang mendoakan segenap pelayan-pelayan-Mu yang senantiasa memberitakan akan kebenaran firman-Mu. Engkau tuntun dan sertai mereka, berikan kesabaran, sertai pelayanan-pelayanan yang akan mereka jalani. Ya Tuhan, kami juga datang mendoakan segenap pergumulan-pergumulan yang kami rasakan, yang baik secara pribadi maupun pergumulan di dalam rumah tangga kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan senantiasa menyertai, menuntun di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kami rasakan. Tuhan, ajar kami juga untuk senantiasa selalu bersyukur walaupun di tengah-tengah kesukaran yang kami rasakan, karena kami yakin dan percaya Engkau yang akan menyertai kami di dalam kehidupan kami setiap harinya. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya dapat terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, jadilah pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Nya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah perenungan kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus senantiasa memberkati.